Cerita diawali dengan memperlihatkan aksi kekerasan seorang preman terhadap supir bus yang pernah melaporkannya ke polisi, di mana si preman yang masih memiliki dendam karena dirinya sempat mendekam di penjara pun langsung menghajar si supir saat itu juga. Si preman lantas pulang melewati jalan biasa yang memang terlihat cukup sepi, merasa ada seseorang sedang mengikutinya. Ia pun tanpa basa-basi segera menanyakan maksud si pria misterius tersebut. Namun bukannya menjawab, si preman malah dibuat kesal karena pria tersebut malah membeberkan seluruh riwayat kejahatannya sehingga dikirakan menang, si preman justru dibuat sangat kewalahan ketika menghadapi pria misterius tersebut. Bahkan, di sana ia juga mendapat ancaman bahwa kebebasan yang dirinya dapat setelah keluar dari penjara tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan luka bagi keluarga korban yang ditinggalkan, sehingga untuk membayar semua kejahatannya selama ini, si preman harus merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh semua korban. Dan inilah pemeran utama kita, pemuda tampan bernama Kim Ji Yong atau kita panggil saja Kim, merupakan seorang pria misterius yang telah menghabisi preman sebelumnya. Usut punya usut, rupanya alasan Kim melakukan hal tersebut karena mendiang ibunya pernah dihabisi oleh si preman tersebut. Namun yang membuatnya lebih sakit hati adalah sikap pemerintah yang hanya memberikan hukuman 1 tahun penjara dengan dalih jika si tersangka memiliki gangguan mental dan alibi yang kuat untuk bisa terbebas dari dakwaan. Sehingga sejak saat itulah Kim bertekad ingin menghukum sendiri para pelaku tindak kriminal yang lolos dari celah hukum. Keesokan harinya, Kim kembali ke kampus untuk menjalani kehidupan normalnya sebagai mahasiswa akademi kepolisian yang meski sebelumnya ia terlihat kejam dan bengis pada para pelaku kriminal, Kim rupanya juga handal dalam menyembunyikan sifat tersebut dari orang-orang terdekatnya, mengingat integritas kepolisian sangatlah bertolak belakang dengan prinsipnya, sehingga jika ada yang mengetahui hal tersebut, tentu akan menjadi masalah untuk keberlangsungan masa depan pendidikannya. Singkat cerita, Kim yang masih belum merasa puas dengan keberhasilannya pun berniat ingin kembali melancarkan aksinya malam ini bertepatan dengan hari akhir pekan bagi seluruh mahasiswa yang biasanya mereka gunakan untuk berlibur atau pulang ke rumah masing-masing. Tepat saat di tengah perjalanan, Kim dengan baik hati diketahui membantu nenek tua yang biasa mengumpulkan barang rongsok di dekat rumahnya, di mana ketulusan itu tentu membuat si nenek merasa sangat terbantu dan memberikan Kim beberapa buah permen sebagai imbalan atas kebaikannya. Setibanya di rumah, Kim segera mencari informasi lebih lengkap mengenai targetnya melalui saluran berita di televisi, yang mana di dalam berita itu menyiarkan terkait kronologi si pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap seorang kepala rumah tangga hingga pelakunya berhasil terbebas dari dakwaan hukum karena hanya dianggap lalai. Menyaksikan hal tersebut, Kim seperti sudah sangat terbiasa dengan hukum di negaranya yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, sementara untuk para korbannya selalu mendapat ketidakadilan di mata hukum itu sendiri. Tepat setelah Kim memberi pelajaran pada kedua pelaku tersebut, ia kembali mencari target selanjutnya, yakni merupakan seorang dokter operasi plastik gadungan yang dahulu pernah dilaporkan terkait tindakannya yang tidak senonoh pada beberapa pasiennya, dan tak butuh waktu lama bagi Kim. Akhirnya ia tiba di tempat biasa si dokter gadungan menjalankan prakteknya. Tepat sesaat sebelum si bejat itu akan kembali melakukan aksi biadabnya, tiba-tiba dengan mudah Kim berhasil menjatuhkan si dokter gadungan, kemudian menyuruhnya agar segera bertobat, bagusnya mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan harus berjanji untuk tidak kembali melakukan kejahatan seperti ini. Kalau tidak, bersiaplah dia akan menjadi sasarannya untuk dihabisi. Esokan paginya,
Berita terkait para mantan kriminal yang mendapat serangan mulai menyebar hingga sampai ke telinga seorang jurnalis wanita bernama Choi, di mana Choi menganggap jika berita tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu para pelaku kriminal yang dibebaskan karena ketidakkompetenan pemerintah dalam menerapkan hukum, hingga akhirnya Choi menyarankan sang atasan untuk mengangkat berita tersebut menggunakan tema yang sesuai dengan kebutuhan moral masyarakat saat ini, yang tak lain adalah vigilante, pahlawan perlawanan yang berjuang untuk menegakkan keadilan. 하고 있는 거죠. 재밌네. Tak lama setelah berita tersebut mulai disiarkan, Kim dan kedua rekannya juga menyaksikan langsung berita yang sama, di mana si rekan yang bernama Son Wook terkejut saat menyaksikan munculnya berita pahlawan misterius yang digadang-gadang dengan sebutan vigilante. Namun alih-alih menentang kemunculan pahlawan yang sudah tentu melawan hukum negara, Son dan Kim keduanya justru memiliki pendapat yang sama dalam hal seperti ini, tanpa Son sadari jika sang vigilante adalah Kim itu sendiri. Sementara itu di kantor penyiaran, Choi sendiri mendapat respon baik berkat berita dengan tema vigilante yang ia angkat kemarin. Namun saat atasannya meminta agar Choi melanjutkan tema vigilante demi mempertahankan rating siarannya, Choi tentu langsung menolak permintaan tersebut karena pada faktanya vigilante hanya akan muncul di setiap akhir pekan. Mereka tentu mau tak mau harus menunggu hingga sang pahlawan muncul jika ingin tetap melanjutkan siaran berita tersebut. Baru beberapa hari setelah mereka menunggu, si atasan malah kukulutus pada Choi karena belum mendapat berita terkait kemunculan sang vigilante, di mana Choi yang merasa jika hal ini harus segera diselesaikan pun kembali mengajukan pada atasannya untuk mengangkat berita salah satu pelaku kriminal yang selama ini sudah ditutupi oleh media, meski awalnya mereka sempat berdebat karena keputusan Choi mungkin akan berpengaruh pada opini publik. Namun karena Choi yang bersikeras ingin memancing vigilante untuk muncul, sang atasan pun akhirnya mengalah dan mengiyakan permintaan tersebut. 무조건. Malam harinya, tepat saat berita mengenai pelaku tersebut disiarkan, Kim yang menyaksikan jika si pelaku adalah seorang kriminal kelas kakap yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara pun tanpa pikir panjang, langsung menjadikan sebagai target selanjutnya di akhir pekan. Akibat dari berita terkait pelaku kriminal kelas kakap yang viral baru-baru ini, para warga mulai menyerbu kediaman si pelaku yang sampai saat ini masih bisa duduk santai sambil ngemil di dalam rumahnya. Memang hukum negara sudah menyatakan bahwa si pelaku telah bebas dan tidak bisa lagi dinyatakan bersalah atas perilakunya. Namun yang menjadi masalah di sini adalah apakah hukum tersebut benar-benar adil kepada korbannya atau hanya menguntungkan para pelaku yang bisa membeli hukum tersebut, entahlah. 현재 어려움을 겪고 있는 것으로 보여집니다. Di sisi lain, Kim yang sedang mencari informasi lengkap mengenai pelaku yang akan menjadi targetnya nanti, dibuat terkejut saat seorang profesor sekaligus instrukturnya yang bernama, kita panggil saja Pak Instruktur, masuk ke dalam ruangan tempat Kim berada, di mana instrukturnya yang melihat Kim datang lebih awal pun langsung menanyakan terkait hal tersebut padanya. Kim lantas berdalih jika ia hanya sedang mengerjakan tugas yang beliau berikan kemarin. 빨리 왔네. 네. 저번에 말씀하신 분류 작업 마무리할게요. Berpindah pada Choi yang sejak tadi pagi sengaja memutuskan ingin menunggu di dekat rumah pelaku untuk mengetahui gerak-gerik orang yang dicurigai, mendapati jika si pelaku tengah berusaha melarikan diri saat malam hari. Menyadari hal tersebut, Choi pun tanpa pikir panjang segera mengikutinya hingga saat tiba di sebuah pelabuhan. Dia terpaksa harus kehilangan jejak si pelaku lantaran banyaknya mobil yang serupa di lokasi. Tak lama, pihak kepolisian juga mengkonfirmasi berita terkait kaburnya si pelaku, di mana tim penyelidik yang diketahui seorang detektif kawakan yang bernama, kita panggil saja Pak Ketua, juga mendapat kabar dari salah satu anggotanya yang menemukan gelang GPS pada kaki si pelaku telah dilepas paksa, yang lokasi terakhirnya berada di Pelabuhan Incheon. Di tengah upaya pencarian si pelaku yang masih dilakukan para penyelidik dari unit kepolisian, Kim sendiri akhirnya menerima kabar berita terkait kaburnya si pelaku. Namun meski dalam berita pelaku telah kabur menuju pelabuhan, Kim tetap memutuskan untuk pulang dan mencari si pelaku dengan caranya sendiri. Di
Di saat yang bersamaan, saat seorang kurir makanan yang sedang mengantarkan pesanannya dicurigai oleh salah satu tim penyidik yang sedang bertugas untuk menjaga rumah korban, hingga setelah pemeriksaan selesai, si kurir lekas masuk ke dalam untuk mengantarkan pesanannya, tetapi rupanya si pelakulah yang telah merencanakan semua ini, di mana si pelaku yang kini sudah menyamar sebagai kurir makanan pun sempat berpura-pura ingin mengantarkan pesanan ke rumah si korban, namun upayanya tersebut segera disadari oleh salah satu tim penyidik yang sedang berjaga hingga membuat perkelahian pun tak terelakkan. Tepat setelah si pelaku berhasil menjatuhkan salah satu tim penyidik, si korban yang sempat ingin keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi, terkejut ketika melihat si pelaku kini sudah berada di hadapannya. Alih-alih menyesali perbuatannya, si pelaku malah mengancam akan menghabisi korban atas berita tentang kejahatan dirinya yang telah viral baru-baru ini. 이제라도 나 죽이고 Beruntung, sesaat sebelum ia akan menghabisi korbannya, Kim datang tepat waktu untuk menghentikan aksi bejat si pelaku. Sambil berulang kali melayangkan pukulan, Kim berusaha menyadarkan si pelaku atas tindakannya yang sudah keterlaluan dan menyuruhnya untuk menulis surat permohonan maaf dengan tulus pada si korban. 살고 싶어. 반성문을 써. Masih di tempat yang sama, Choi yang sebelumnya menyadari jika si pelaku mungkin akan mendatangi rumah korban, kini sudah sampai ke area apartemen, yakni tempat yang dimaksud, terlihat sudah dipenuhi oleh para petugas medis dan unit kepolisian. Heran dengan apa yang terjadi saat ini, Choi pun segera menuju apartemen si korban melalui tangga darurat. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika melihat tubuh si korban yang sudah terbujur kaku tak bernyawa tepat di pojok ruang tangga darurat. 선처를 받으면 안 되는 아빠. Tak butuh waktu lama, informasi tentang tewasnya si pelaku yang kabur mulai tersebar melalui siaran berita lokal, termasuk sebuah pesan misterius yang tertulis di dinding TKP, membuat para tim penyidik yang sedang menangani kasus ini harus menemui jalan buntu akibat tidak adanya bukti CCTV maupun rekaman amatir warga. Tapi meski begitu, Pak Ketua merasa yakin jika insiden seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa, namun yang pasti karena ulah vigilante itu sendiri. 아직까지 별다른 성과 Di tengah rapat yang dihadiri Kepala Kepolisian, Pak Ketua menjelaskan jika tersangka dengan sengaja mematikan seluruh CCTV di lokasi kejadian sesaat sebelum melancarkan aksinya hingga membuat seluruh penyelidikan kini menjadi sangat alot. Apalagi kemunculan sang vigilante beserta pesan misteriusnya tentu akan membuat menjadi topik utama para warga yang mungkin akan berakibat pada opini dan keamanan publik. 현장 통제 제대로 안 했어! Setelah mendapat perintah dari Pak Kepala untuk menjadikan vigilante sebagai tersangka utama, Pak Ketua lantas kembali menuju TKP bersama Pak Instruktur yang sejak awal memang sudah ditugaskan untuk membantu tim penyidik. Di sana Pak Ketua mengeluh jika kasus ini terasa sangatlah sulit karena entah bagaimana caranya tersangka seperti mengerti bagaimana cara penyelidikan polisi sehingga dapat dengan mudahnya untuk menghilangkan jejak begitu saja. 보통 놈은 아닌 것 같아요. 경찰이 어떤 방향으로 수사할지 잘 아는 놈인데. Akibat dari naiknya opini publik terhadap sosok vigilante, para penonton berita mulai terpecah menjadi dua kubu, di mana salah satu kubu menganggap jika vigilante adalah gambaran dari pahlawan masyarakat dengan menentang ketidakadilan dan tirani yang gemar mengendalikan hukum secara sewenang-wenang, sementara di kubu lain malah menentang kemunculan vigilante karena beranggapan jika hal tersebut mungkin akan berpengaruh pada fundamental hukum dari negara mereka sendiri. 잘한 사람 살인범으로 몰아가냐고요. 안 돼요? 아 나가요. 지금 Mendengar atasannya terus mengeluh akan respon buruk para penonton, Choi yang sejak awal memang dengan sengaja menaikkan sosok vigilante sebagai pahlawan masyarakat, sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Ia justru ingin menyiarkan berita beberapa penjahat yang mendapat keringanan hukum demi memancing kembali munculnya sosok vigilante dan menaikkan rating berita mereka. 비질란테가 누굴 선택하는지 Tepat setelah berita para penjahat itu disiarkan, Kim yang sebelumnya sedang berkumpul dengan kedua temannya pun seketika fokusnya langsung teralih pada berita tersebut, yang di mana salah satu penjahatnya adalah seorang pembunuh keji yang telah menghabisi satu keluarga termasuk putra-putrinya.
아, 비질런테가 바보지. Malam harinya, Kim yang merasa jika si penjahat ini cocok untuk menjadi targetnya pun lekas mencari informasi lengkap mengenai identitas dan kronologi kasusnya. Dan yang lebih mirisnya lagi adalah si penjahat masih bisa bebas berkeliaran di tengah warga, bahkan dengan percaya diri memposting kesehariannya di sosial media. 똑같이. Singkat cerita, akhir pekan pun tiba. Kim yang biasanya selalu menolak ajakan temannya untuk pergi ke clubbing, seketika dirinya berubah dan malah menerima ajakan tersebut, yang tentunya langsung membuat Sonwook termasuk satu temannya keheranan. Bukan tanpa alasan, rupanya ajakan tersebut sengaja Kim terima karena dirinya tahu jika si penjahat yang ia cari tidak akan muncul selain di klub malam itu sendiri. 진짜? Sesampainya di lokasi, Kim yang sejak awal hanya berniat ingin memata-matai si penjahat malah dihampiri lebih dahulu oleh seorang wanita cantik yang mencoba menggodanya. Menyadari hal tersebut, Kim lantas memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari informasi lengkap mengenai si penjahat, di mana si wanita bercerita jika si penjahat bukanlah orang yang sangat mudah untuk dihubungi, dan jika Kim menginginkan barang haram darinya, ia harus mencari koneksi dari beberapa pengedar lainnya terlebih dahulu. Menyadari bahwa tadi malam ia telah mabuk berat, Kim kembali memfokuskan dirinya pada tujuan awal, yaitu menangkap si penjahat, di mana ia yang teringat pada cerita semalam jika si penjahat ternyata merupakan seorang pengedar barang haram pun segera mencari informasi tentang kasus pengedaran barang haram di kotanya, hingga setelah ia berhasil memata-matai si penjahat dan mendapat informasi terkait metode transaksinya, lantas Kim mulai melancarkan aksinya dengan meneror si penjahat menggunakan nomor polisi. Si penjahat yang panik pun lekas meminta anak buahnya agar mengecek nomor tersebut, yang ternyata nomornya malah tersambung ke kantor kepolisian bagian unit penanggulangan narkoboy. Mendengar hal tersebut, si penjahat lantas meminta anak buahnya agar lebih berhati-hati dan sementara waktu menghentikan semua transaksi di wilayah mereka. 잘했어, 잘했고. 전화 끊고. Tak hanya itu, masalah kembali muncul ketika si penjahat yang tengah bersembunyi di klub malam malah dikejutkan oleh kedatangan beberapa unit kepolisian untuk melakukan investigasi dadakan, di mana si penjahat yang sudah kepalang panik pun bergegas kembali menuju rumahnya. Namun, tebak siapakah yang sudah menunggunya di sana? 어디요? Ya, siapa lagi kalau bukan Kim, sang vigilante pembasmi para kriminal. Tanpa banyak basa-basi, Kim langsung mengancam si penjahat agar segera bertobat dan menghentikan pekerjaannya yang haram. Namun alih-alih menuruti ancaman darinya, si penjahat malah kembali menantang Kim sehingga tepat sebelum si penjahat benar-benar akan dihabisi, Kim kembali menyuruhnya agar bertaubat dan menyesali perbuatannya pada keluarga korban. Dengan menggunakan ponsel si penjahat, Kim membuka akun sosial media milik korban, lalu memperlihatkan padanya salah satu video berupa rekaman putra dan putri dari ibu korban yang pernah ia habisi. Keesokan harinya, unit kepolisian terlihat sudah tiba di TKP untuk melakukan penyelidikan, yang mana di sana Pak Ketua juga hadir untuk mengamankan para warga dari opini publik yang kini sudah tidak terkendali, ditambah stasiun-stasiun berita yang kerap menambahkan bumbu heroik pada sosok kriminal seperti vigilante yang pastinya akan memaksa pemerintah pusat untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan kasus tersebut. 내 범인을 검거할 수 있도록 총력을 다하겠습니다. Semenjak beredarnya berita tentang konferensi pers sang komandan besar yang bernama Lee, beliau menyatakan bahwa seluruh instansi kepolisian saat ini akan memfokuskan vigilante sebagai tersangka kriminal berat. Hal itu membuat seluruh stasiun berita mulai mempertanyakan mengenai keputusan tersebut, mengingat masyarakat yang sudah mulai menganggap jika kemunculan sosok vigilante merupakan gambaran dari bagaimana buruknya pemerintahan saat ini. 왜 자꾸 비질란테 하는 겁니까?
Sementara itu, terlihat Choi yang baru tiba di kantor seketika disambut oleh atasannya berkat kesuksesannya menggunakan tema Vigilante yang kini menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar mereka. Alih-alih berterima kasih atas kejutan yang diberikan, Choi justru marah pada atasannya karena bukan meliput kasus Vigilante yang terbaru. Ia dan para pegawai lainnya justru malah sibuk mengadakan pesta. 빨리 서두엽 현장 찾아서 Masih di waktu yang sama, lebih tepatnya di kantor polisi, tim penyidik akhirnya menerima perintah bahwa pembentukan tim gabungan akan dilakukan langsung pada malam ini, di mana Pak Ketua juga menambahkan jika posisinya sebagai pemimpin saat ini sudah digantikan oleh Ketua Tim Regional, yaitu seorang polisi berbadan tinggi dan besar yang bisa dijuluki sebagai The Monster. Dia bernama Johan, sosok The Monster yang dibicarakan oleh Pak Ketua sebelumnya, di mana Johan yang menyadari jika dirinya saat ini akan menjadi calon ketua dari tim gabungan yang menangani kasus Vigilante pun terlihat sedang menginterogasi salah satu saksi mata yang pernah berkomunikasi dengan si penjahat demi mencari beberapa petunjuk yang mungkin akan berguna untuk kasusnya kali ini. Di sisi lain, di beberapa tempat telah terjadi kerusuhan akibat banyak remaja-remaja yang meniru sosok Vigilante. Bukan FOMO atau hanya ikut seru-seruan saja. Para peniru rupanya adalah remaja yang sudah mulai sadar akan buruknya sistem hukum di negara mereka yang semakin hari semakin menguntungkan penguasa. Namun yang lebih biadabnya lagi adalah pihak kepolisian tidak ingin tahu-menahu soal pemberontakan yang mereka lakukan dan beranggapan jika hal tersebut tetap merupakan tindakan kriminal. 뭔데 피해자는 쏙 빼고 가해자를 용서해줘요. 잘했다고 이 새끼가 조용히 안 해? Setelah ditetapkannya Johan sebagai pemimpin baru tim gabungan, ia dan beberapa anggota lain terlihat sedang melakukan rapat untuk membahas terkait semua bukti-bukti dari kasus Vigilante yang selama ini telah dikumpulkan. Di sana Johan juga mengatakan kecurigaannya terhadap insiden kematian si penjahat beberapa hari lalu, mengingat seorang saksi mata yang pernah diinterogasi olehnya sempat bercerita mengenai kronologi beberapa menit sebelum kematian rekannya. 뭐 두려운 게 비질란테만이겠습니까? Menyadari adanya kasus terbaru dari sang supir truk yang hanya ditahan selama 1 bulan saja, Choi yang merasa jika berita seperti itu akan menarik perhatian Vigilante pun meminta pada rekannya agar mewawancarai si supir untuk tema berita mereka kali ini, tanpa sadar jika saat ini Kim sudah mengetahui berita itu terlebih dahulu melalui data kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian, bahkan hingga menyaksikan langsung bagaimana kronologi kasus tersebut dari video rekaman CCTV di TKP. Setelah berhasil mengantongi identitas tersangka, Kim lekas menuju tempat biasa si supir berada. Hingga sesampainya di lokasi, ia tak sengaja melihat ibu korban sedang mengeluh karena singkatnya masa tahanan yang diberikan para si supir. Jelas, si ibu tak terima dengan keputusan tersebut, apalagi melihat respon buruk si supir yang malah menghinanya. Maka hal itu sontak membuat Kim semakin yakin jika targetnya kali ini memang pantas untuk mendapatkan balasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Sebelum melancarkan aksinya, Kim memutuskan pulang terlebih dahulu untuk mempersiapkan rencana yang lebih matang. Namun di tengah perjalanan, ia kembali mendapatkan kardus-kardus milik si nenek yang sudah terjatuh di jalanan. Hingga ketika ia sedang mengembalikan kardus itulah, Kim terkejut bukan main saat menyaksikan siaran berita yang menampilkan si supir telah dihabisi oleh Vigilante asli, yang padahal dirinya kini sedang berada di rumah. Namun yang lebih membingungkannya lagi adalah pihak kepolisian malah mengkonfirmasi keaslian dari sosok tersebut. 경찰은 이번 살인이 Hal serupa juga terjadi pada Johan dan tim penyelidik lainnya yang kebingungan saat menyadari banyaknya kejanggalan pada insiden kali ini, termasuk adanya alat pengacau sinyal CCTV yang sempat digunakan oleh Vigilante. Entah sudah berevolusi atau hanya ulah dari penirunya saja, namun yang jelas, sosok Vigilante asli yang Johan ketahui tidak pernah menggunakan alat-alat canggih seperti itu.
Beralih pada Choi yang sedang kukurutuk tepugu setelah mendapat kabar terkait tewasnya si sopir karena ulah vigilante, ia yang sebelumnya berencana menyiarkan kasus tersebut untuk menjadi umpan vigilante pun kini malah kecolongan star oleh siaran berita lain yang ikut menyiarkan kasus-kasus para penjahat untuk memancing kemunculan vigilante dan memanfaatkannya untuk menaikkan rating berita mereka. Akibat dari ulah beberapa stasiun berita yang menyiarkan kasus-kasus para penjahat, saat ini kita akan diperlihatkan para sosok vigilante palsu yang termakan oleh umpan tersebut. Namun yang lebih menariknya adalah sosok vigilante palsu itu justru tampak menggunakan topeng penutup wajah dan beberapa alat canggih lainnya, sehingga dari sinilah kita akhirnya dapat menyimpulkan bahwa kematian si supir yang sempat dikonfirmasi oleh pihak kepolisian tak lain dan tak bukan adalah karena ulah vigilante palsu itu sendiri. 내가 누구냐고? 너 잡으러 온 귀신이 될 새끼. Meski belum diketahui motifnya melakukan hal seperti ini, namun yang vigilante palsu itu lakukan jelas sangat bertolak belakang dengan prinsip Kim yang lebih memilih untuk tetap low profile dan tidak bermaksud mengkambing hitamkan hukum negara, berbeda dengan si vigilante palsu yang kini malah membuat video ancaman untuk pemerintah yang tepat disiarkan oleh beberapa stasiun berita lokal. 적으로 선언합니다. 범죄임을 모르는 게 아니라 또 하는 인간의 본능에 따르기 때문입니다. Alih-alih mendukung aksi yang dilakukan oleh vigilante palsu, Kim justru merasa terusik lantaran citranya sebagai pahlawan yang berada di balik bayang-bayang. Seketika semua itu hilang karena ulah si palsu, bahkan tim penyelidik yang kini sudah berada di TKP pun kembali dibuat kebingungan saat menyadari jika pola target vigilante kini sudah sangat berbeda dengan biasanya. 방범이 도발하고 싶은 대상은 단 한 사람. Sementara itu, Choi yang telah kalah cepat untuk meliput kasus vigilante terbaru pun mendapat keluhan dari sang atasan yang terus menuntutnya agar segera mengejar ketertinggalan siaran mereka. Namun bukannya segera meliput kasus tersebut, Choi yang awal menyadari jika insiden ini bukan ulah vigilante asli pun malah mengajukan acara debat khusus yang nantinya akan ia gunakan untuk menyampaikan pesan yang sesungguhnya, pesan yang benar-benar ingin disampaikan oleh sosok vigilante asli itu sendiri. 뭐 있는 거지? Tak butuh waktu lama, acara debat itu pun disiarkan dan dihadiri oleh Choi sebagai salah satu narasumber sekaligus orang pertama yang menggunakan istilah vigilante, yang mana dalam debat tersebut Choi tidak banyak menyanggah pendapat dari lawan bicaranya, namun yang ia lakukan hanyalah mengungkap kebenaran atas munculnya sosok vigilante yang berawal dari kelalaian pemerintah dalam menjalani tugasnya yang akhirnya memicu kesadaran masyarakat terhadap pemerintahan yang korup dan sewenang-wenang. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan pada si nenek yang saat ini sedang mendapat masalah lantaran menghalangi jalan yang sedang dilewati oleh seorang pria kaya. Bukannya mengalah atau membiarkan si nenek lewat lebih dahulu, ia malah menabrak si nenek hingga langsung tewas di tempat. Meski hal tersebut telah disaksikan oleh sang penjaga toko, namun alih-alih meminta maaf, si pria ini justru semakin menantang sang penjaga toko sehingga ya, tepat setelah memberikan pelajaran padanya, si pria sombong itu akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian yang sudah tiba di lokasi. Namun yang lebih absurdnya lagi adalah polisi juga malah menahan si penjaga toko akibat perkelahian yang sempat mereka lakukan dan memintanya agar ikut ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. 이래요. 예? 선생님, 저 정말 억울해요. Keesokan harinya, berita mengenai kematian si nenek mulai disiarkan hingga sampai ke telinga Kim itu sendiri dengan fakta bahwa si pelaku sedang dirawat di rumah sakit dan penjaga toko yang menangkapnya malah ditahan. Hal tersebut sontak membuat Kim semakin meragukan bagaimana sistem hukum di negerinya sendiri bisa bertindak secara tidak adil. Bukannya melindungi korban dan mendakwa pelaku dengan seberat-beratnya, hukum di negaranya malah menjadi alat yang bisa diperjualbelikan oleh mereka yang memiliki harta dan jabatan. Setelah mencari informasi mengenai pelaku yang membunuh si nenek, Kim akhirnya memutuskan untuk mendatangi kakak pelaku terlebih dahulu. Hal ini sengaja ia lakukan untuk mencegah adanya intimidasi dari keluarga pelaku yang memang dikenal arogan dan sangat sering menyepelekan masyarakat kalangan bawah.
Di saat bersamaan, setelah Choi juga mendengar berita tentang mendiang si nenek, ia segera memerintahkan seluruh rekannya untuk menuju rumah sakit guna merekam apapun insiden yang akan terjadi di sana, meski atasannya sempat ragu dengan perintah Choi karena takut vigilante tidak akan muncul. Namun setelah Choi meyakinkan semuanya jika vigilante pasti akan menargetkannya, maka mereka pun segera menuju ke lokasi saat itu juga. Sementara itu, si pelaku yang kini telah menjadi pasien sekaligus tahanan di rumah sakit terlihat sedang dijaga oleh seorang polisi yang bersamanya. Namun tak lama, si polisi menerima panggilan yang mengatakan jika mobilnya yang terparkir telah ditabrak oleh seseorang. Hingga tepat setelah ia pergi itulah, muncullah sosok yang tak lain adalah Kim, si vigilante asli, yang langsung menyekap pelaku di dalam ruangannya sendiri. 그래서 내가 생각한 건데 법을 누구보다 잘 지켰던 사람은 Di sana Kim mulai menumpahkan seluruh keresahannya terhadap para pelaku kejahatan, termasuk pemerintah yang juga tak luput dari bagaimana busuknya hukum berjalan saat ini, di mana orang yang gemar melanggar hukum justru dilindungi oleh hukum itu sendiri, dan begitu pula juga sebaliknya, menyadari bahwa kini citranya telah buruk akibat kemunculan vigilante palsu. Kim lantas berniat ingin melepaskan si pelaku dengan syarat ia harus mengaku bersalah atas tindakannya dan menerima hukuman yang seberat-beratnya saat di persidangan nanti. Beruntung, tepat sebelum Johan menyadari kedatangannya, Kim berhasil melarikan diri menggunakan jubah dokter yang telah ia siapkan, hingga ketika si pelaku mengaku jika dirinya telah mendapat ancaman, Johan lantas memerintahkan seluruh tim penyidik agar menyisir setiap kamar rumah sakit, mencari seseorang yang mencurigakan yang tadi sempat berpapasan dengannya. Namun ketika para polisi tengah dalam upaya pencarian, si pelaku malah terkejut ketika menyadari bahwa kakaknya telah tewas dan... Ya, siapa lagi kalau bukan ulah vigilante palsu? Bukannya mempermudah situasi, ia justru malah menghabisi pelaku dengan cara yang sangat brutal, di mana hal tersebut juga disaksikan oleh Kim, Choi, Johan, dan beberapa tim penyidik lainnya, di mana Kim yang sudah habis kesabaran karena rencananya kembali digagalkannya pun segera mengejar si vigilante palsu yang berusaha melarikan diri menggunakan mobil ambulans. Hingga setibanya mereka di suatu tempat, Kim langsung menanyakan maksud dan tujuan si peniru dirinya melakukan semua ini, di mana vigilante palsu itu mengaku pada Kim jika ia adalah penggemar beratnya. Dan yang selama ini tidak Kim ketahui adalah ia ternyata sudah beberapa kali membantu Kim menutupi jejak dari pihak kepolisian, namun karena sudah terlanjur emosi, Kim pun langsung menyerangnya saat itu juga. Di tengah perkelahian itulah, si peniru sempat menawarkan pada Kim untuk bekerja sama, mengingat semenjak ramainya respon masyarakat terhadap sosok vigilante tentu membuat pihak kepolisian tidak akan tinggal diam dan pasti akan segera mengungkapnya sewaktu-waktu. Namun alih-alih menerima ajakan tersebut, Kim yang sejak awal sudah menduga si peniru hanya melakukan ini demi kepuasan semata pun tentu langsung menolaknya dengan alasan jika prinsip mereka sangat terlampau jauh berbeda. Sesaat sebelum Kim pergi, ia dengan tegas mengancam si peniru agar segera menghentikan kegiatannya dan melarangnya kembali memancing publik dengan isu-isu tentang vigilante. Bukan apa-apa, niatnya yang sejak awal murni hanya untuk memberikan pelajaran pada para kriminal yang gagal diadili oleh hukum. Kini, karena hanya ulahnya, semua kemurnian itu menjadi tercemar. Sepulangnya Kim ke rumah, ia terlihat sangat panik ketika melihat wajahnya yang sudah babak belur akibat pertarungan tadi. Belum sempat Kim memikirkan alasan jika nanti ditanya mengapa dirinya bisa seperti ini, ia kembali mendapat teror dari si peniru yang mengirimkan pesan berupa bantuan yang bisa digunakan sebagai alibi nanti. Tapi meski begitu, Kim tetap mengabaikannya dan tidak membalas pesan tersebut.
Mengetahui jika pelaku pembunuhan si nenek masih memiliki saudara, Johan lantas mendatangi tempat kediaman saudara pelaku. Dan ketika Johan sudah tiba di lokasi itulah, ia mendapati saudara pelaku bernama kita panggil saja Samsul sudah berencana ingin menangkap vigilante lebih dahulu. Tak ingin kasusnya ada campur tangan dari pihak luar, Johan langsung memperingati Samsul agar tidak bertindak sendiri dan membiarkan pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut. 무슨 뜻인지 알겠죠? Dia bernama Lee John Hyuk atau kita panggil saja John, merupakan salah satu pemilik perusahaan terbesar di Korea yang bernama Deka Group. Bukan seperti owner konvensional pada umumnya, John ternyata memiliki ketertarikan pada sosok vigilante yang kini sedang ramai diperbincangkan publik. Hal itu terbukti saat asistennya memberikan informasi terkait salah satu jurnalis berita yang tak sengaja merekam sosok vigilante beberapa saat setelah terjadinya insiden kemarin. Sesampainya di kantor jurnalis yang dimaksud, rupanya orang tersebut tak lain adalah Choi. Sadar jika seseorang di hadapannya adalah pencetus istilah vigilante itu sendiri, John yang merasa jika Choi juga tertarik dengan sosok vigilante pun langsung mengutarakan maksud dan kedatangannya yang tak lain ingin menawarkan Choi kerjasama untuk melindungi pahlawan tersebut yang sama-sama mereka ketahui merupakan sosok yang kini tengah dibutuhkan oleh masyarakat. 그러니까 지금은 우리가 그를 지켜줍시다. Di tengah rapat para anggota tim penyidik untuk membahas terkait kasus kemarin, Johan yang menyadari jika metode yang dilakukan vigilante kali ini terlalu rapi dari biasanya pun sempat berasumsi jika sosok vigilante mungkin adalah seseorang yang mengetahui struktur dari cara penyelidikan polisi atau bahkan polisi itu sendirilah yang menjadi sosok tersebut. Mendengar rekannya mengatakan jika Pak Instruktur juga sempat memiliki asumsi yang sama, Johan memutuskan untuk pergi menuju kampus tempat Pak Instruktur mengajar demi bisa mendiskusikan kembali pendapatnya dengan beliau. Ya, siapa yang akan menyangka Kim harus kembali berpapasan dengan Johan, di mana hal tersebut secara tidak langsung mengingatkan Johan pada sosok mencurigakan yang pernah ia temui di rumah sakit. Meski kecurigaan terhadap mahasiswa yang tadi berpapasan dengannya sangat kuat, namun Johan sendiri juga merasa ragu jika orang tersebut adalah sosok vigilante yang selama ini ia cari. Setelah bertemu dengan Pak Instruktur, Johan yang masih terganggu dengan kecurigaannya terhadap seorang mahasiswa barusan pun sempat meminta Pak Instruktur untuk menunjukkan foto seluruh mahasiswa akademi. Namun permintaan itu tentu langsung ditolak oleh Pak Instruktur dengan alasan privasi siswa tanpa ada niatan sedikit pun untuk melindungi sosok tersebut. Mengingat sampai detik ini ia sendiri bahkan tidak mengetahui bahwa sosok vigilante adalah muridnya sendiri. 비질란테가 진짜? 글쎄, Singkat cerita, malam pun poek. Setelah tadi siang flashdisk rekaman vigilante miliknya diambil oleh John, Choi yang masih teringat dengan pengakuan John yang berkata jika dirinya sangat tertarik dengan vigilante pun mulai mencari informasi terkait beberapa perusahaan yang tertarik dengan sosok tersebut, termasuk perusahaan milik seseorang bernama Samdo yang menginvestasikan sebagian besar saham perusahaannya untuk membantu para vigilante yang pernah dipenjara. Sementara itu, ketika Johan sedang menghampiri salah satu toko untuk meminta memeriksa CCTV miliknya, ia dibuat terkejut dengan pernyataan si penjaga toko yang mengaku jika kemarin sudah ada beberapa orang yang menginginkan hal serupa. Yakin jika hal ini adalah ulah Samsul dan para anak buahnya, Johan pun tanpa pikir panjang segera menuju markas si Samsul untuk memberinya peringatan terkait tindakan yang telah dilakukan. Selesai membereskan para anak buah Samsul, Johan lantas menanyakan padanya terkait hasil rekaman CCTV yang kemarin Samsul lihat. Mendengar jika upaya Samsul bahkan tidak membuahkan hasil apapun, Johan memberikan peringatan terakhir pada Samsul agar tidak bertindak sendiri jika dirinya masih ingin tetap hidup dengan damai. 아무것도 하지 마.
Pagi harinya, ketika tim sedang mengikuti kelas, ia dibuat panik saat Pak Instruktur yang menyadari wajahnya sudah babak belur karena tidak bisa mengelak dan terus diminta keterangan terkait luka tersebut. Kim mau tidak mau mengarang cerita meski dengan terbata-bata. Hingga di tengah ketegangan itulah, tiba-tiba ia kedatangan polisi dan seorang wanita yang mencarinya untuk berterima kasih karena telah membantu si wanita tersebut. 뭔지 설명 좀 해주시겠어요? 저분이 절 구해줬어요. 예. 아까 왜 사실대로 말을 안 한 거야? Meski ia sendiri masih merasa kebingungan dengan apa yang terjadi, namun karena kesempatan ini tidak bisa ia sia-siakan, Kim tentu langsung menjadikannya sebagai alibi agar Pak Instruktur percaya jika luka-luka tersebut berasal dari pertarungannya melawan preman yang sempat ingin menggoda seorang wanita di hadapan mereka saat itu. 이호 불문. 폭력은 폭력이니까요. Kim yang masih terpikirkan dengan insiden tadi pagi merasa yakin jika semua itu pasti karena ulah si peniru yang kemarin pernah menawarkan bantuan padanya. Namun yang lebih mengejutkannya lagi adalah si peniru ternyata adalah John, seorang pemilik perusahaan yang sejak awal memang menyukai sosok vigilante. Itu terbukti saat John menerima pesan dari Kim yang mengajaknya bertemu di sebuah terminal bus esok hari untuk membicarakan kembali terkait tawaran kerjasama mereka. Beralih kepada Choi yang saat ini sedang menemui seorang jurnalis sekaligus rekan kerjanya dahulu sewaktu mereka masih satu kantor. Si jurnalis yang bernama, kita panggil saja Aceng ini pun terkejut saat mendengar maksud dari kedatangan Choi yang berniat ingin mengetahui lebih dalam terkait kasus sindikat pada salah satu perusahaan milik Samdo, di mana Aceng menjelaskan jika perusahaan tersebut pada dasarnya memang mengelola industri minyak dan beberapa alat olahraga. Namun di balik itu semua, Samdo juga rupanya memiliki banyak sekali bisnis ilegal seperti judol, pinjol, sambung ayam, dan sindikat jual beli barang haram lainnya. 너도 뭐 조사 중이야? 궁금한 게 좀 있어. Meski informasi seperti ini sudah menjadi rahasia umum, namun karena koneksi dan backingan yang Samdo miliki, membuat siapapun tidak ada yang berani mengusiknya hingga saat ini, termasuk seorang artis yang sempat ingin membongkar bisnis tersebut pada Aceng pun malah menghilang tanpa kabar tepat setelah mereka membuat janji temu. Dan inilah sosok Samdo, si pemilik perusahaan paling problematik yang dikenal sangat kejam dan bengis, di mana hal itu terbukti dengan kedatangan Samdo ke sebuah gudang peternakan babi miliknya. Namun alih-alih hanya sebuah peternakan biasa, gudang tersebut juga berfungsi sebagai tempat ia menghabisi para musuh-musuh bisnisnya seperti yang terjadi saat ini. Esok paginya, berkat lokasi rumah si artis yang sempat diberikan, Aceng lantas pergi bersama Choi untuk memastikan kondisi orang tersebut. Yang sesampainya di dalam rumah, mereka dibuat terkejut bukan main ketika mendapati si artis sudah tewas dengan tubuh tergantung di dalam rumahnya sendiri. 경찰 볼게. Setelah mengevakuasi jasad si artis, Choi dan Aceng tentu harus dimintai keterangan lebih lanjut sebagai saksi mata, yang mana di sana Choi beranggapan jika si artis pastinya tidak memiliki niatan untuk melakukan bundir, karena jika ia benar-benar ingin mengakhiri hidupnya, tidaklah mungkin ia sempat meminta Aceng untuk mewawancarainya. Meski opini Choi memang terdengar logis, namun karena polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si artis, hal itu tentu membuat dugaan tersebut menjadi tidak sah. Di sisi lain, saat ini Kim sedang menuju tempat pertemuan dengan vigilante palsu yang belum ia ketahui adalah John, dan setibanya di lokasi, ia tak sengaja bertemu dengan wanita yang membantunya kemarin. Hingga saat mereka sedang berjalan-jalan itulah, Kim yang menyadari jika Johan sedang mengikutinya pun meminta agar si wanita menunggunya selagi ia menemui si Johan. Seperti yang telah kita ketahui, pertemuan pertama mereka sebenarnya sudah terjadi sejak saat di rumah sakit. Namun karena Johan masih merasa ragu dengan asumsinya, ia tak ingin bertindak gegabah, apalagi jika memang benar Kim adalah sosok vigilante asli. Berita tersebut tentu akan langsung menggemparkan seluruh masyarakat Korea, sehingga untuk mengantisipasi jika asumsinya menjadi kenyataan, Johan berencana untuk mengkambing hitamkan vigilante palsu yang memiliki latar belakang kriminal dan akan mengkonfirmasinya sebagai sosok vigilante asli yang selama ini selalu dianggap pahlawan oleh masyarakat. 김지용. 네.
Saat sedang makan bersama si wanita itulah, Kim akhirnya mengetahui bahwa kedatangan si wanita kemarin tak lain merupakan dari rencana John yang dengan sengaja memesan jasa wanita tersebut, dan tak lama ia mendapat panggilan telepon dari John yang langsung mencurigainya telah bekerja sama dengan Johan karena alasan pertemuan mereka sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Kim tentunya membantah dugaan John dan tanpa basa-basi memerintahkannya agar segera menyedap ponsel milik Johan sebagai bayaran atas kerjasama yang akan Kim tentukan nanti. 그럼 폰 복제하고 다시 연락해. Setelah kemarin bercerita terkait lokasi pertemuan yang dijanjikan dengan si artis, saat ini Aceng dan juga Choi terlihat sudah sampai di tempat tersebut. Ternyata tempat itu merupakan sebuah gudang yang di dalamnya banyak sekali alat tambang digital. Dengan fakta bahwa gudang ini adalah milik perusahaan Samdo, Choi sudah tidak perlu lagi menduga-duga siapakah sosok di balik pengoperasian semua ini, karena tuduhan tersebut pasti akan jatuh pada Samdo itu sendiri. Tapi tiba-tiba, ya, entah siapakah sosok yang telah memasuki gudang, namun yang jelas hal ini tentu akan berakhir buruk jika keberadaan mereka sampai diketahui olehnya. Meski sempat berusaha untuk bersembunyi, namun karena si Aceng tak sengaja menjatuhkan kotak pensil di atas meja, mereka segera berlarian keluar dengan sangat panik sehingga naas, Aceng harus tewas ditusuk setelah membantu Choi melarikan diri. Sementara untuk Choi yang berhasil selamat, ia lalu segera menuju kantor polisi untuk melaporkan semua kejadian ini. Namun saat malam hari dirinya dan beberapa unit kepolisian tiba di lokasi, gudang tersebut sudah berubah total menjadi tempat kosong yang tidak ada satupun alat tambang digital di dalamnya, termasuk jasad si Aceng yang juga tidak ditemukan di lokasi. Kembali pada Kim yang saat ini sedang diolok-olok oleh kedua temannya akibat pertemuan ia dengan si wanita kemarin. Yang di tengah kesibukan temannya itulah, Kim akhirnya mendapat kabar dari John yang telah berhasil menduplikat HP Johan dan menaruhnya pada sebuah loker yang berada di dekat stasiun kereta. Malam harinya setelah mendapat ponsel tersebut, Kim lekas membuka riwayat panggilan dari milik HP Johan yang sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Lee, si komandan besar. Hingga di tengah rasa penasaran itulah, tiba-tiba Kim mendapat notif dari stasiun berita yang menyiarkan kasus kematian seorang reporter sekaligus rekan Choi yang tak lain adalah Aceng, disusul dengan adanya berita baru mengenai keterkaitan perusahaan milik Samdo dengan sebuah temuan beberapa gudang pertambangan koin ilegal, yang mana menurut pengakuan si artis yang hampir sempat akan dihabisi, seluruh kegiatan tersebut juga melibatkan seseorang yang misterius yang diketahui memiliki julukan si tikus yang ternyata seperti sudah menjadi hal lumrah di mana para penegak hukum justru malah merusak hukum itu sendiri dari dalam. Itu terbukti dari kebusukan Komandan Lee yang rupanya telah berkomplot dengan Samdo. Ia bahkan menyuruh Samdo agar membereskan seluruh informasi terkait berita barusan dan melakukan cara apapun agar bisa membersihkan kembali namanya dari mata publik. Tak butuh waktu lama, direktur stasiun berita tempat Choi bekerja mulai menerima banyak keluhan dari para sponsor akibat berita yang mereka tayangkan barusan. Tak ingin jika hal ini kembali terulang, si direktur lantas memerintahkan atasan Choi untuk mengurus semua ini, termasuk memberikan peringatan para Choi agar tidak terlalu frontal dalam membawakan tema berita. Dengan berat hati, si atasan terpaksa harus menyampaikan keluhan tersebut pada Choi yang baru saja selesai siaran, di mana Choi yang merasa jika dirinya sama sekali tidak melakukan kesalahan pun, seketika langsung naik pitam dan justru menolak keras semua keluhan tersebut karena ia sendiri sudah mengetahui bahwa banyak sekali stasiun berita yang kini sudah dikuasai oleh pemerintah dan hanya akan berakhir menjadi boneka yang selalu mereka gunakan sebagai alat pencitraan. Sementara itu, kita akan diperlihatkan pada sosok misterius yang kemarin menghabisi si Aceng. Ya, diketahui bernama kita panggil saja Pak Chen, merupakan seorang pembunuh bayarin yang biasa dipesan oleh Lee si tikus untuk menyingkirkan orang-orang yang berusaha mengusiknya. Di mana hal itu terbukti saat Chen memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Choi yang baru saja akan pulang bekerja.
Beruntung di detik-detik krusial, Johan datang tepat waktu untuk membantu Choi, dan setelah berhasil mengamankan anak buah Chen, ia meminta Choi agar tidak lagi menyiarkan berita terkait kasus-kasus para penjahat karena Johan tahu semua itu hanyalah rencana Choi untuk memancing Vigilante yang justru akan membuat situasi saat ini malah semakin gaduh. 비질란테는 곧 잡힙니다. Setelah meminta anak buah Chen untuk memberitahu siapakah orang yang telah memesannya, Johan lantas pergi menuju lokasi terakhir yang pernah dikunjungi si anak buah. Hingga sesampainya mereka di gudang ternak milik Samdo, Johan tanpa basa-basi langsung melumpuhkan semua orang yang ada di dalamnya. Pada momen inilah kita akan diperlihatkan dengan keahlian dari sosok Johan yang digadang-gadang memiliki julukan si monster, karena memang julukan tersebut sangat persis seperti cara bertarungnya saat ini yang bisa dengan mudahnya mengalahkan banyak musuh meski hanya dengan seorang diri. Usai pembantaian yang dilakukan Johan barusan, seluruh saluran berita lokal mulai menyiarkan informasi mengenai insiden tersebut untuk kemudian mengaitkannya dengan sosok Vigilante yang selama ini hanyalah sekelompok pembunuh dan kriminal sadis. Namun semua itu ternyata hanyalah akal-akalan Johan untuk merusak citra sosok Vigilante saja. Setelah menyaksikan berita mengenai terbongkarnya sosok Vigilante yang manipulasi, Samdo sempat merasa heran dengan alibi yang Johan buat. Sampai akhirnya ia pun menyadari bahwa meski Johan berada di bawah naungan Lee, si monster ini pasti sedang berusaha merencanakan sesuatu yang mungkin akan berakibat buruk pada bisnis miliknya. Di sisi lain, Kim yang juga telah menyaksikan berita serupa merasa kesal karena citra Vigilante kini sudah terlalu buruk akibat ulah Johan, sehingga ia yang tidak ingin tuduhan-tuduhan buruk itu semakin membesar pun memutuskan untuk kembali melancarkan aksinya demi bisa mengembalikan citra baik Vigilante di mata publik. Tepat pada malam hari, Kim pun akhirnya berhasil menjatuhkan salah satu kaki tangan si Samdo dan lekas mengambil buku catatan pejoran barang haram miliknya. Hingga tak lama setelah itu, berita mengenai tewasnya si kaki tangan pun mulai disiarkan yang membuat masyarakat sontak bertanya-tanya apakah sosok Vigilante yang sebenarnya sudah ditahan atau penangkapan sebelumnya hanyalah manipulasi pihak kepolisian. Hal serupa juga terjadi pada Choi yang saat ini sedang mendapat keluhan dari sang direktur, di mana beliau yang hanya mengetahui jika sosok Vigilante sebenarnya adalah sekelompok pembunuh berantai pun tentu menyalahkan Choi atas istilah dari teman-teman berita yang ia angkat sejak kemarin. Namun di tengah perdebatan mereka itulah seorang karyawan memberitahu mereka bahwa sosok Vigilante yang asli telah muncul ke permukaan. 진짜 비질란테다. Kembali pada Kim yang baru akan pulang setelah selesai dengan urusannya, ia yang menyadari jika dirinya saat ini sedang diikuti oleh Johan pun seketika panik dan langsung berlarian menuju kolong jembatan. Hingga ketika Johan tiba di sana, ia lantas memperingati Kim agar menghentikan semua kegilaan ini dan menyadarkannya bahwa semua yang telah ia lakukan selama ini tidaklah jauh berbeda dengan para penjahat kriminal di luaran sana. 마지막으로 기회를 주려고 왔다. 통지가 되지 않는다면 그건 Alih-alih mendengarkan peringatan tersebut, Kim yang mengetahui jika Johan adalah seseorang yang sangat menaati hukum pun mulai mempertanyakan terkait hukum yang selama ini Johan yakini, di mana ia juga menjelaskan bahwa hukum yang saat ini sedang berjalan hanya bisa menghakimi orang tergantung pada jabatannya, apalagi jika beberapa kasus tidak pernah viral, maka tak mungkin ada satu pihak kepolisian yang akan bertindak karena pada dasarnya keadilan yang didapat dari hukum itu sendiri hanyalah untuk para petinggi dan pejabat pemerintah. Di tengah pertarungannya dengan Kim, Johan sempat mengaku jika pendapat mereka tentang krisis keadilan memanglah sama, namun dalam hal menegakkan keadilan tersebutlah yang tidak Johan suka dari cara yang Kim gunakan, karena hal seperti itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan merusak tataran hukum negara yang sudah dibangun sejak dulu.
Di akhir pertarungan mereka, Kim yang sudah sangat kesal pada rusaknya sistem hukum pemerintahan saat ini pun membuat emosinya sontak meledak-ledak. Dengan penuh amarah dan rasa kecewa, ia berkata bahwa dirinya sudah tidak lagi peduli dengan bagaimanapun masyarakat melihatnya, karena yang ia inginkan adalah hanyalah untuk menghilangkan para setan di pemerintahan, meski dirinya sendiri juga harus berperan menjadi iblis. 진짜 있다는 것을 아니면 제가 선배님께 Entah bagaimana nasib Kim selanjutnya, kita akan berpindah pada Johan yang kini sedang membicarakan terkait pengunduran dirinya dari jabatan ketua tim regional karena sebentar lagi Komandan Lee juga akan memasuki masa pensiun. Ia lalu meminta agar Johan menyerahkan saja tugasnya pada ketua tim baru dan menghentikan seluruh kegiatan investigasinya terkait kasus Vigilante. 나와봐. Johan yang sudah mulai mencurigai sosok komandannya pun lantas meminta informasi lebih dalam pada anak buahnya Pak Chen yang kini masih ia tawan, di mana si anak buah mengaku jika dirinya tak tahu apapun mengenai siapakah sosok orang yang memesannya, mengingat dirinya hanyalah seorang anak buah Pak Chen yang merupakan kaki tangan dari si tikus itu sendiri. 어딨어 방씨? 가슴에 속 넣고 모릅니다. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan pada kondisi tubuh Kim yang sudah sangat mengkhawatirkan meski beruntung dirinya masih hidup berkat bantuan John, namun keselamatan yang ia peroleh dari pertarungannya dengan Johan tadi malam tentu membuat John bertanya-tanya apakah yang mereka bicarakan sebelumnya hingga membuat Johan si monster bisa melepaskan sosok Vigilante yang selama ini justru ia cari-cari. Tak lama, tepat setelah Kim melihat berita terkait pengunduran diri Choi akibat berita kontroversi yang sempat ia bawakan, Kim yang merasa jika Choi sangat penting untuk menjadi perantara informasinya pun tanpa pikir panjang segera menyuruh John agar membantu Choi supaya bisa terus menyiarkan berita. Sesuai dengan perintah Kim tadi malam, John saat ini terlihat sudah memberikan studio siaran pada Choi agar dirinya bisa terus meliput. Meski Choi sempat merasa ada yang janggal dengan semua pemberian ini, namun setelah John menjelaskan terkait perannya dengan sosok Vigilante yang merupakan rekan satu tim, membuat Choi tentu langsung tersadar bahwa perannya kali ini juga sangat dibutuhkan oleh sang Vigilante itu sendiri. 우리가 같은 편이라는 거. Dengan menyebarkan berita secara langsung di beberapa jejaring sosial media, Choi memutuskan untuk turun tangan menjadi reporter yang akan membawakan berita ini mengenai perkembangan kasus si tikus dan perusahaan Samdo yang sampai saat ini masih memiliki tanda tanya besar. Dan untuk mengantisipasi kembali hal buruk yang akan dialaminya, Choi lantas bersaksi pada seluruh penonton bahwa ia tidak pernah memiliki niatan untuk melakukan bundir, namun jika ia ditemukan tewas suatu saat nanti, maka tentu para penonton sudah dapat mengetahui siapa dalang di baliknya. Beralih pada Johan yang saat ini telah berhasil menangkap anak buah Pak Chen, di mana si botak yang melihat rekannya malah membocorkan informasi tentang bos mereka pun tanpa basa-basi langsung berusaha menyerangnya. Hingga di tengah perkelahian mereka itulah Johan kembali bertanya terkait siapakah seseorang yang berada di belakang mereka selama ini. 난 방 씨를 찾을 수 있다. Sementara itu, Kim sendiri terlihat sedang mencari informasi dari buku transaksi yang ia dapatkan sebelumnya, di mana isi dalam buku tersebut rupanya tak hanya berisikan transaksi barang haram saja, melainkan sebagian besarnya justru berisi catatan saluran dana korupsi yang disebar ke beberapa instansi masyarakat seperti tempat ibadah, panti asuhan, dan dapur makan siang gratis, yang hal tersebut biasanya dilakukan para koruptor untuk mencuci uang mereka. Berhasil menyusup ke salah satu tempat di mana saluran dana korupsi itu diterima, Kim yang mendapati jika si anak buah sedang akan memindahkan dana tersebut pun segera mengamankan flash disk yang berisi dompet digital milik Samdo. Hingga di tengah upayanya itulah ia menyadari jika ada seseorang yang sedari tadi sedang mengawasinya sehingga tepat seperti dugaannya, seseorang itu tiada lain adalah John yang sudah mengikutinya sejak awal, di mana Kim yang merasa jika dirinya sedang dipermainkan pun menyuruh John untuk berhenti menjadi sosok Vigilante palsu karena ia tahu jika John melakukan semua ini hanya demi kesenangan semata dan tidak memiliki kesadaran akan rusaknya hukum saat ini. 나는 증명이 필요해.
나랑 손잡는다고 했다. Saat kecurigaan Kim kian mereda setelah John membuka topengnya, mereka kini akhirnya memutuskan bekerja sama untuk menjatuhkan si tikus dan Samdo, di mana Kim yang menjelaskan terkait rencananya dan meminta John agar memberikan flashdisk itu pada Choi dengan tujuan agar segera disiarkan melalui stasiun berita demi untuk membongkar seluruh kebusukan di balik perusahaan Samdo, sementara dirinya akan berhadapan langsung dengan si pendeta yang diketahui merupakan seorang penadah aliran dana korupsi milik perusahaan Samdo. 내 이름 멋있게 저장해 줄 거지. 앞으로도 안 할 거야. Keesokan harinya, Pak Instruktur kedatangan seorang ketua baru dari anggota tim penyidik bernama kita panggil saja Yong karena telah menggantikan posisi Johan sebagai ketua yang menangani kasus vigilante. Yong berniat ingin mencari tahu lebih dalam terkait latar belakang targetnya kali ini, mengingat hanya Pak Instrukturlah satu-satunya orang yang memiliki pandangan luas terhadap sosok tersebut. Tak lama, kita akan diperlihatkan pada upacara peresmian Lee yang kini telah pensiun dan menjabat sebagai rektor di Akademi Kepolisian tempat Kim kuliah, yang meski rumor mengenai sindikat dirinya dengan perusahaan Samdo telah menyebar, kita tidak perlu heran lagi tentang bagaimana Lee bisa menjadi seorang rektor yang tak lain adalah berkat usahanya menjilat seorang petinggi di pemerintahan. Hingga setelah upacara peresmian selesai, kita akan dialihkan pada sosok si pendeta yang saat ini sedang bersiap untuk melakukan pertemuan. Namun di tengah pembicaraan mereka itulah, tiba-tiba Kim datang dan langsung menghajar seluruh anak buah Samdo di sana, termasuk melepaskan semua amarahnya pada si pendeta saat itu juga. 믿음이 부족해요, 믿음이. 하나님의 주류 체하라고. Menyadari jika ancaman dari sosok vigilante kini semakin dekat, Lee yang merasa Samdo tidak becus dalam menangani hal seperti ini pun menyuruhnya agar segera membereskan sosok di balik vigilante, termasuk Choi dan Johan yang mungkin akan menjadi ancaman mereka selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Samdo yang sejak awal memang sudah kesal dengan kemunculan sosok pahlawan ini pun berjanji pada Lee akan menyelesaikan semua ini tidak lebih dari 5 hari saja. 엄재혁 학장님. Selesai dengan rencana mereka di awal, tepat setelah Kim berhasil membereskan si pendeta, John lantas segera menemui Choi untuk memberikan flashdisk tersebut dan meminta Choi agar segera menyiarkan informasi terkait isi flashdisk itu demi membongkar semua sindikat yang terjadi antara Samdo dan si pendeta. 고마운 거 맞겠지? Di sisi lain, Johan yang sebelumnya telah mengetahui lokasi persembunyian Pak Chen saat ini terlihat sudah tiba di lokasi, namun alih-alih berhasil meringkus sosok tersebut, ia malah dibuat terkejut saat mendapati sebuah laptop yang masih menyala dengan menampilkan Choi yang sedang membawakan sebuah berita. Merasa jika akan terjadi sesuatu hal buruk pada Choi, ia pun segera menuju studio berita dan menghentikan siaran Choi saat itu juga. Johan lalu bertanya pada Choi dari mana ia bisa mendapat flashdisk yang notabene adalah barang bukti penting milik pihak kepolisian, di mana ia juga memberikan peringatan terakhirnya pada Choi agar berhenti menyiarkan kasus-kasus yang bisa memancing vigilante. Namun alih-alih mendengarkan peringatan tersebut, Choi justru bersikeras ingin tetap membantu vigilante meski ia harus membahayakan nyawanya sendiri. Merasa jika perdebatan mereka tak akan pernah berujung, Johan pun lantas memilih pergi meninggalkannya. Namun apa yang terjadi? Ya, rupanya Pak Chen sejak awal sudah menyusup ke dalam mobil dan langsung menyerangnya. Hingga setelah mereka keluar dari mobil, rupanya Pak Chen tidak hanya datang sendirian melainkan bersama salah satu anak buahnya yang langsung menyerang Johan dengan sangat brutal. Meski sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan kedua psikopat ini, Johan tetap harus menerima beberapa luka tusuk yang cukup fatal hingga pada akhirnya membuat ia tidak bisa lagi bertarung akibat terlalu banyak mengeluarkan getih. Beruntung pada detik-detik momen krusial itulah Kim datang tepat waktu untuk menyelamatkan Johan. 다시 만나자고.
Keesokan harinya, berita mengenai insiden penyerangan tadi malam mulai disiarkan ke beberapa stasiun lokal hingga membuat masyarakat kini mulai bertanya-tanya mengenai apakah hubungan Johan dengan vigilante yang sempat membantunya, mengingat justru pihak kepolisian sendirilah yang menjadikan sosok tersebut sebagai tersangka kriminal. 그 과정에서 경찰을 도운 건 다름 아닌 Sementara itu, John yang masih tidak mengerti mengapa Kim malah membantu Johan pun lekas menanyakan pada Kim tujuannya melakukan hal tersebut, di mana Kim juga seharusnya tahu jika Johan adalah musuh mereka berdua, hingga ketika Kim menjelaskan jika dirinya sengaja ingin mengubah Johan menjadi sosok vigilante, John pun sontak semakin dibuat kagum oleh sosok idolanya tersebut. 역시 김지용. Mengetahui jika Johan sedang dirawat di rumah sakit, Choi berniat ingin menjenguknya untuk mengucapkan permintaan maaf atas perdebatan mereka tadi malam. Namun belum sempat bertemu dengan si Johan, ia malah keburu dihadang oleh beberapa polisi yang sedang berjaga di hadapan ruangannya. 초원 팀장님 면회 안 아직 의식이 없어서요. 면회는 안 됩니다. Di tempat lain, terlihat Lee si rektor yang kini sedang melakukan pertemuan dengan seorang petinggi. Ia mengatakan jika saat ini semua kepentingan politik si petinggi telah diatur dengan sedemikian rupa, sehingga mereka hanya tinggal menunggu masa pemilu dan menikmati hasil dari rencana yang telah mereka atur selama ini. Mendengar berita tentang Johan yang masih hidup, Samdo lantas menelpon Pak Chen dan memarahinya karena telah gagal menghabisi Johan. Mendengar keluhan tersebut, Pak Chen yang masih kesal karena kekalahannya dalam melawan Johan pun justru malah balik mengancam si Samdo. 단속 잘하고 계시시오. 나이 개새끼가 이게. Pada malam harinya, ketika dua anak buah Samdo yang sedang memindahkan beberapa buah dompet digital, mereka terkejut saat mendapati salah satu ruangan sudah terbakar hingga mengeluarkan asap, yang hal tersebut tentu tiada lain dan tiada bukan karena ulah Kim, hingga setelah ia berhasil melumpuhkan kedua anak buah tersebut, Kim lantas membawa dan mencairkan seluruh uang di dalam dompet digital milik Samdo, untuk kemudian semua uangnya ia sumbangkan ke sebuah panti asuhan. Tak lama setelah itu, Choi terlihat sedang menyiarkan berita terkait insiden kebakaran rumah yang disebabkan oleh vigilante. Bukan hanya sebuah rumah biasa, ternyata di dalam rumah tersebut menyimpan banyak sekali alat tambang digital dan sebuah ancaman yang sengaja vigilante sampaikan untuk si Samdo, Lee, dan juga Pak Chen untuk segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Namun meski begitu, Choi juga menyampaikan jika pihak kepolisian saat ini masih belum bertindak apapun setelah mengetahui jika perusahaan Samdo dan juga si tikus Lee terlibat dalam kasus tersebut. 김삼도와 엄재혁 청부업자는 자수해라. Diketahui Lee yang sedang berkumpul dengan keluarganya sejenak merasa lega setelah melihat berita yang menampilkan jika pihak kepolisian saat ini sedang mencurigai Choi dan Johan terkait hubungan mereka dengan vigilante. Namun ketenangan itu tak bertahan lama ketika Samdo malah mendatangi rumahnya. Di sana Samdo yang sudah merasa gelisah karena takut jika kepolisian akan mengetahui sindikat mereka pun meminta pada Lee agar membantunya jika ia tertangkap nanti, mengingat seluruh dana uang digital milik Samdo selama ini rupanya berasal dari perintah Lee itu sendiri. Mendengar keluhan tersebut, Lee berjanji akan membebaskannya setelah Samdo menerima hukuman penjara selama 6 bulan karena dengan jabatannya yang saat ini hanya upaya tersebutlah yang bisa Lee lakukan untuknya. Tepat setelah ia meluapkan amarahnya pada salah satu anak buah, Samdo lantas berniat ingin menjalankan rencananya sendiri, yaitu dengan menurunkan seluruh anak buahnya demi untuk menculik dan memaksa Choi agar memberitahu identitas asli dari sosok vigilante dengan cara apapun. Di waktu yang bersamaan, lebih tepat di TKP tadi malam, Yong terlihat masih menyelidiki kasus tersebut. Namun karena kurangnya bukti di TKP dan kecurigaan Yong terhadap Choi sangat kuat, ia memutuskan untuk membuat surat izin penggeledahan kantor Choi demi bisa mengetahui apa yang telah Choi sembunyikan di belakangnya saat ini. Di sisi lain, Kim yang masih merasa cemas akan berita pagi tadi pun menelpon dan meminta agar John segera mengawasi Choi karena setelah insiden tewasnya si pengurus panti, target Samdo selanjutnya pastinya adalah Choi yang merupakan satu-satunya ancaman nyata bagi bisnis miliknya. Tepat seperti dugaan Kim, tak butuh waktu lama bagi John yang sedang memperhatikan CCTV mendapati adanya beberapa orang tadi kenal yang berusaha memasuki studio siaran milik Choi. Dengan modal kartu keberuntungan yang dia dapat, John tanpa pikir panjang segera menuju lokasi saat itu juga.
Di saat yang bersamaan, Choi juga menyadari jika dirinya saat ini sedang dalam bahaya. Namun alih-alih kabur untuk menyelamatkan diri, ia justru dengan nekatnya malah menaruh kamera tersembunyi di setiap sudut ruangan dan melakukan siaran langsung tepat setelah para anak buah Samdo berhasil masuk ke studio. 제 상황입니다. Sambil bersembunyi di salah satu ruangan, Choi dengan hati-hati membawakan narasi terkait kedatangan sekelompok orang asing yang diduga merupakan suruhan Samdo, di mana ia juga menampilkan setiap kekerasan dan kekacauan yang orang-orang itu perbuat di studio sampai akhirnya 방송으로 여기 생중계되는 것 같습니다. ya, tentu mereka bukanlah orang bodoh, di mana ketika salah satu dari anak buah Samdo menemukan sebuah kamera, mereka segera mencari dan menghancurkan seluruh kamera tersembunyi yang ada, hingga tepat ketika keberadaan Choi telah diketahui, anak buah Samdo langsung menghancurkan HP milik Choi yang membuat siaran itu terhenti seketika. Beruntung, tepat di detik-detik terakhir Choi akan dibawa, John datang dan langsung menghapuk para anak buah Samdo hingga membuat perkelahian pun tak terelakkan. Tepat setelah para anak buah Samdo berhasil dikalahkan, Choi masih tidak menyangka jika John yang membantunya selama ini adalah seorang vigilante pun hanya terlihat sedang bengong ketika Yong dan beberapa anggota kepolisian tiba di lokasi hingga sedang diinterogasi. Choi bahkan tidak ingin memberikan kesaksian secara detail terhadap sosok vigilante yang tadi malam telah membantunya. 비질란테는 제가 곧 잡을 겁니다. Setelah interogasi selesai, Choi lantas pulang dan mandi untuk menenangkan pikirannya yang masih panik. Namun tak lama, ia seketika teringat dengan perkataan John sebelumnya yang meminta agar Choi menutup identitas dirinya, di mana John juga mengungkapkan jika Choi adalah satu-satunya reporter andalan dari sosok vigilante asli, sehingga ia berharap agar Choi bisa terus meliput dan mengungkap kasus-kasus terbaru yang nantinya akan mereka tangani. Tapi tiba-tiba entah bagaimana kelanjutan nasib Choi, kita akan beralih pada Kim yang saat ini sedang mengikuti pelajaran. Hingga tak lama, ia malas kedatangan detektif Yong yang diketahui memiliki bukti kuat jika Kim adalah sosok vigilante asli. Merasa jika tuduhannya tidak berdasar, Kim lantas menanyakan maksud dari tuduhan yang telah dijatuhkan padanya. Namun setelah Yong menjelaskan secara panjang lebar, Kim tetap bersikeras jika dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. 마지막이야. 정말로요. Karena investigasinya tidak membuahkan hasil, Yong lantas meminta pada rekannya untuk membuat surat izin penggeledahan yang akan dilakukan oleh tim forensik bersamanya nanti, bukan tanpa alasan. Hal ini sengaja ia lakukan demi mencari tahu lebih lanjut terkait lokasi terakhir aktifnya dompet kripto milik Samdo yang sempat berlacak berada di dalam akademi kepolisian. 맞아. Sebelum melancarkan aksi penggeledahannya, Yong terlebih dahulu mengunjungi Johan yang masih dirawat di rumah sakit. Di sana, Yong berkata pada Johan yang masih terbaring di kasur jika dirinya bertekad untuk memperbaiki kesalahan yang telah Johan lakukan dan kemudian lekas pergi setelah ia mengucapkan hal tersebut tanpa sadar jika Johan sebenarnya hanya sedang berpura-pura tidur. Tak lama, scene berpindah pada Kim yang saat ini sedang bertemu dengan John. Di sana, Kim tak lupa mengucapkan terima kasih pada John karena sebelumnya telah menyelamatkan Choi. Merasa jika Kim sangat bergantung pada jurnalis tersebut, John lantas bertanya pada Kim mengapa peran Choi bisa sepenting itu dalam rencananya. Kim lantas menegaskan jika Choi lah satu-satunya reporter yang hanya bisa meliput berita tanpa ada manipulasi eksternal sedikit pun. Hingga di tengah penjelasannya itulah, Seon tiba-tiba menelpon dan mengabarinya jika saat ini Yong bersama tim forensik sedang menggeledah kampus mereka. Menyadari Kim yang terlihat sangat tenang meski Yong sedang menggeledah kampusnya, John lantas bertanya apakah yang telah ia rencanakan sebenarnya. Di sana Kim menjelaskan bahwa kemarin saat dirinya mencairkan uang dari dompet digital, ia dengan sengaja membukanya di ruangan rektor milik Siti Kusli, di mana upayanya tersebut memang sudah ia rencanakan agar pihak kepolisian mencurigai Siti Kusli yang telah menggunakan uang tersebut. Dan benar saja, tepat saat Sitikus memasuki ruang rektor, ia tampak sangat terkejut saat menyadari jika ruangannya kini sedang digeledah. Namun karena Yong sudah terlanjur menemukan barang bukti berupa HP miliknya, membuat Lee bahkan tidak bisa berkata-kata dan hanya membiarkan Yong pergi sambil membawa HP miliknya begitu saja.
Ternyata rupanya itu hanyalah bagian dari rencananya karena tepat setelah Yong pergi menuju kantor polisi, si tikus Lee terlihat sedang menelpon Pak Chen yang mana dalam pembicaraan mereka, si tikus memintanya agar segera membereskan masalah ini sehingga ya, Yong tewas seketika tepat setelah mobilnya ditabrak oleh truk besar. Hingga setelah mengkonfirmasi terkait adanya insiden tersebut, pihak kepolisian lantas mendatangi Johan untuk mengabari terkait kematian Yong dan memintanya agar kembali menjadi ketua tim unit regional. Di sisi lain, Kim yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang juga mendapat informasi yang sama terkait kematian Yong tadi siang. Alih-alih menyerah dengan usahanya karena telah beberapa kali gagal, Kim yang saat ini sudah sangat kesal pun justru semakin bertekad ingin menjatuhkannya dan membongkar seluruh kejahatan yang telah Lee dan Samdo lakukan selama ini. 또 하나의 비질란테로 만든 거야. Namun di tengah perjalanan, Kim lagi dan lagi bertemu dengan Johan yang saat ini kondisinya sudah pulih total. Ia yang merasa bersalah atas kematian Yong pun meminta maaf pada Johan karena insiden tersebut memang disebabkan olehnya. Namun belum sempat Kim selesai berbicara, Johan kembali memperingatkannya agar berhenti mengejar Lee dan si Samdo karena upaya tersebut hanyalah akan mengantarkan pada kematian. Akan tetapi, Kim yang sudah tidak peduli dengan ancaman seperti itu justru bersikeras ingin tetap melanjutkan perjuangan. Esokan harinya, John yang mendapat kabar terkait hilangnya Choi pun terlihat sedang berusaha mengecek secara langsung ke tempat kediamannya, dan ketika ia berhasil memasuki kamar Choi itulah John yang merasa yakin jika saat ini Choi telah diculik oleh Pak Chen pun lantas segera mengabarkan informasi tersebut pada Kim. Namun saat Kim mendengar informasi tersebut, ia terlihat seperti sudah menduga jika hal ini pasti akan terjadi dan memerintahkan John agar segera menjalankan rencana mereka. 오케이. Rupanya rencana tersebut tiada lain adalah penyerangan ke salah satu perusahaan milik Samdo, yang mana di dalam sana sudah ada beberapa anak buah Samdo yang sedang memindahkan uang milik bosnya. Tapi tiba-tiba 뭐야? 왜 이래 이거? 비질란테? tepat setelah John berhasil mengalihkan perhatian sebagian anak buah Samdo, Kim langsung menyerang beberapa anak buah yang masih tersisa di dalam. Untuk kemudian ia memerintahkan salah satu anak buah tersebut agar memberitahu Samdo untuk membawa Choi ke sebuah stadion pada pukul 7 malam esok hari untuk melakukan pertukaran Choi dengan dompet digital yang sempat ia curi, karena jika tidak, Kim mengancam akan melemparkan dompet digital tersebut ke dasar sungai. Meski sebenarnya Kim sendiri tahu jika Choi telah diculik olehnya, namun ia dengan sengaja memanfaatkan Samdo untuk memancing Pak Chen datang ke tempat pertemuan bersama Choi itu sendiri. Sesuai dengan dugaan Kim, saat ini Samdo terlihat sedang bernegosiasi dengan Pak Chen untuk menukar Choi dengan sejumlah uang darinya. Tak hanya itu, Samdo bahkan mengizinkan Pak Chen untuk membunuh sosok vigilante karena nanti ia berencana hanya ingin menjadikan Choi sebagai pengalihan semata. Mendengar tawaran tersebut, Pak Chen yang masih tidak terima dengan kekalahannya dalam pertarungan kemarin pun tanpa basa-basi langsung menyetujui negosiasi tersebut. 그럽시다 그럼. Mengetahui jika Samdo sudah bersiap dengan seluruh anak buah untuk pertemuan besok, John lantas menanyakan pada Kim terkait rencana mereka selanjutnya. Namun yang tanpa mereka sadari, rupanya sedari tadi Seon sudah membuntuti kemana Kim pergi. Hingga setelah ia melihat Kim keluar dari mobil, Seon lantas bertanya pada Kim mengapa dirinya terlihat sangat aneh. Bahkan sempat menyinggung Kim karena akhir-akhir ini selalu tidak mengikuti kelas. 내일 수업 꼭 와. Sementara itu, Johan yang saat ini sedang mengunjungi rumah duka dari mendiang Yong pun, ia seketika tersadar dan mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah upaya yang selama ini ia lakukan sudah benar, atau perkataan Kim terkait keadilan yang hanya dimiliki para pejabat, justru itulah yang benar, entahlah. Keesokan harinya, Samdo sudah terlihat berangkat dengan seluruh anak buahnya menuju tempat pertukaran mereka yang lokasinya berada tepat di dalam Stadion Piala Dunia. Dan sesampainya di lokasi, tak butuh waktu lama bagi para anak buah Samdo untuk segera menguasai ruang akses CCTV di dalam stadion. Namun beberapa menit sebelum waktu pertukaran dimulai, seketika anak buah Samdo dibuat terkejut bukan main saat menyadari banyaknya orang yang menggunakan jaket hitam. Tentu hal tersebut membuat mereka kesulitan untuk mengidentifikasi di manakah sosok vigilante asli itu berada. 새끼가 이게
Rupanya semua ini adalah rencana Kim dengan sengaja memanfaatkan sosok vigilante dan berkat bantuan dari John yang merupakan seorang pemilik perusahaan, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah konser di mana para pengunjungnya diharuskan menggunakan jaket atau pakaian serba hitam demi bisa mengecoh Samdo dan Pacen saat pertukaran nanti. Di sisi lain, Pacen yang melihat jika semua pengunjung kini memakai jaket serba hitam pun sontak tertawa dan mengagumi rencana Kim untuk kemudian sesaat sebelum Choi akan dibawa, ia sempat mengancamnya terlebih dahulu agar tidak berusaha melarikan diri karena jika ia berniat melakukan hal tersebut, maka Pacen tidak akan segan-segan untuk menghabisinya saat itu juga. Ketika Kim dan John sedang menyaksikan rencana mereka yang kini sudah berjalan dengan lancar, kita akan dibawa mundur pada saat mereka tengah menyusun rencana yang mana di sana Kim sebenarnya tahu jika yang menculik Choi bukanlah Samdo, tapi rencananya kali ini memang dengan sengaja ia siapkan demi untuk memancing Samdo, Pacen, dan Siti Kusli agar keluar, yang pada akhirnya mereka semua akan saling bertemu satu sama lain. 나은 곳에 모일 수 있게. Sesaat setelah melihat Samdo dan anak buah Pacen yang mulai bergerak masuk ke dalam stadion, Kim dan John pun mulai melancarkan aksi mereka. Misi yang diawali dengan kemunculan sosok Kim di tengah riuhnya para penonton membuat anak buah Pacen yang sedang membawa Choi pun seketika teralih perhatiannya dan langsung menyerang siapa saja yang dicurigai. Berhasil membawa Choi kabur, Pacen yang sejak awal sedang memperhatikan mereka dari tribun stadion mulai turun untuk mengajar pelarian Kim, disusul oleh Samdo yang juga ikut bergerak setelah melihat Pacen yang berusaha keluar, tapi belum sempat ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba 야, 삼두야! dan inilah rencana mereka selanjutnya, di mana John yang memang ditugaskan untuk memancing Samdo dan para anak buahnya pun terlihat sedang berusaha cukup keras untuk menahan para antek-antek itu. Sementara untuk Kim dan Choi sendiri, kini mereka sudah sampai di area parkir stadion untuk kemudian Kim memberikan sebuah ponsel pada Choi dan lekas menyuruhnya agar segera melakukan siaran langsung. 적은 속보입니다. 경기장에 나와 있습니다. Di sisi lain, Johan yang melihat jika Choi saat ini sedang melakukan siaran langsung tepat di area pertarungan sosok vigilante pun segera mengajak dua anak buah Chen yang ia tawan sebelumnya untuk ikut membantunya menuju stadion saat itu juga. Kembali ke stadion, saat ini John rupanya telah berhasil memancing para anak buah Samdo ke area parkir, yang mana hal tersebut tentu akan menguntungkan Kim dan John berkat ruang pertarungan yang terbatas, meski kali ini mereka harus menghadapi serangan dari dua kubu sekaligus. Sejenak kita akan beralih pada Lee yang saat ini terlihat sedang makan malam bersama si petinggi. Namun di tengah ketenangan mereka itulah, tiba-tiba sekretaris si petinggi mengabarkan jika Samdo saat ini sedang melakukan pertarungan di sebuah stadion. Mendengar hal tersebut, si petinggi sontak marah-marah dan menyuruh Lee agar segera pergi ke lokasi untuk membereskan kekacauan yang telah Samdo perbuat. Melihat kondisi Kim yang semakin terpojok itulah, Choi memberanikan diri memancing perhatian musuh dengan memprovokasi mereka. Beruntung, upayanya berhasil mengalihkan perhatian sebagian anak buah Samdo dan segera lari tepat sebelum dirinya dikejar. Namun itu tidak untuk John, yang kini kondisinya malah semakin terpojok lantaran harus melawan anak buah Pacen yang berbadan bongsor. Sempat mengira jika perjuangannya akan berhenti sampai di sini, namun tak lama datanglah Johan yang langsung membantunya saat itu juga. Tapi meski begitu, ketegangan rupanya tetap berjalan pada saat Kim sedang menghadapi Samdo, yang dimana ketika posisi Kim sudah sangat terpojok, tiba-tiba ada seorang vigilante lain yang membantunya hingga harus mendapat tusukan dari si Samdo. Namun saat Kim akan menolongnya, ia dibuat terkejut setelah menyadari jika sosok vigilante tersebut adalah Seon, rekannya di akademi. Meski ia masih tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya, Seon tetap berusaha meyakinkan Kim bahwa kedatangannya adalah atas kemauannya sendiri. 병원으로 데려가 주세요. 경찰도 왔는데
Tepat setelah menitipkan Seon pada Choi, Kim yang menyadari jika Samdo dan Pa-chen berusaha melarikan diri akibat pihak kepolisian yang sudah berdatangan pun tanpa pikir panjang segera mengejar pelarian mereka, yang hal tersebut tak sengaja disaksikan langsung oleh Johan, sementara John sendiri memutuskan untuk membantu Kim menahan para anak buah Samdo agar tidak ada yang mengikutinya. Tempat di dalam ruang bendungan, Kim, Samdo, dan juga Pa-chen sempat berkelahi sebelum akhirnya Johan datang untuk memperingati semua orang di sana agar tidak melanjutkan perkelahian yang mungkin akan membuat situasi ini semakin kacau. Namun alih-alih mendengarkan peringatan tersebut, Pa-chen justru memancing Johan dengan menyerangnya terlebih dahulu. Ya, pertarungan 2 lawan 2 yang sangat brutal pun tak terelakkan, mengingat setiap dari mereka memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga hal itulah yang membuat mereka tidak pandang bulu dalam menghabisi lawannya. Namun apa yang terjadi? Tepat sebelum Samdo benar-benar akan dihabisi oleh Kim, mereka dikejutkan dengan kemunculan si tikus Lee yang tanpa basa-basi langsung menembak Samdo hingga tewas di tempat, untuk kemudian dengan tanpa rasa bersalahnya, si tikus malah membuka aliran bendungan hingga sontak membuat Kim dan yang lainnya seketika panik. Sempat meski terpojok karena si tikus Lee yang terus menembaki mereka dari atas. Namun tepat ketika Lee sedang mengisi ulang peluru di pistolnya, Johan tanpa pikir panjang segera membantu Kim agar naik untuk menghentikan kegilaannya. Beruntung, Kim berhasil naik dan menjatuhkan Lee tepat waktu. Namun saat ia masih melampiaskan seluruh amarahnya para penjahat bengis ini, Johan malah menghentikannya dan meminta Kim agar menyerahkan saja Lee pada pihak kepolisian karena ia percaya hukuman yang akan diterima oleh Lee pasti akan sangat berat. Baru saja mereka akan bernapas lega, tak disangka masalah kembali datang ketika Pa-chen yang ternyata masih hidup berhasil naik dan kini sudah bersiap untuk menyerang mereka. Akan tetapi ya, Pa-chen pun tewas karena Lee yang ternyata juga masih hidup kembali membrutal dengan menembaki Johan dan juga Kim, di mana Johan yang sudah dibuat cukup amat rungsing melihat kekejaman sosok ini pun malah ikut tersulut emosinya dan langsung menghajar Lee hingga tewas, sampai akhirnya Kim dan Johan pun ikut tak sadarkan diri akibat kelelahan. Tak lama setelah proses evakuasi selesai, kita akan diperlihatkan pada Choi yang saat ini tengah diinterogasi terkait kebenaran sang vigilante. Alih-alih memberikan kesaksian yang sebenarnya, Choi justru memanipulasi informasi tersebut dan mengakui jika sosok vigilante asli adalah Seon, rekan Kim itu sendiri, yang hal tersebut juga disaksikan langsung oleh si petinggi yang menyadari jika Choi dengan sengaja mengubah Seon seolah-olah menjadi sosok pahlawan. 그런 거 취재하던 기자였으니까요. Sementara di sisi lain, John yang baru saja siuman menanyakan pada sekretarisnya terkait kondisi Kim, di mana si sekretaris mengatakan saat ini kondisi Kim sudah lebih baik setelah mendapat perawatan intensif. Ia juga menjelaskan pada John jika media kini hanya mengetahui Seon adalah sosok vigilante yang asli, di mana hal tersebut berkat manipulasi fakta yang dilakukan oleh Choi agar Kim dan dirinya bisa terus menjalankan sebuah aksi keadilan. Di waktu yang bersamaan, Kim sendiri saat ini sedang mengunjungi nisan sahabatnya. Tanpa ia sadari, dari kejauhan sudah ada Choi dan Johan yang sedang memperhatikan. Di sana, Choi yang sudah berdamai dengan Johan pun mulai menceritakan terkait kasus kematian ayahnya dahulu yang tewas karena bundir akibat difitnah korupsi oleh atasannya. Meski ia sendiri tahu kebenaran akan insiden tersebut, namun pihak kepolisian bahkan tidak ada yang membantunya sama sekali. Maka dari itu, dengan kemunculan sosok vigilante inilah yang mendorong semua orang untuk mendukung dan memberinya harapan bahwa seseorang yang lemah masih memiliki kesempatan untuk bangkit demi menegakkan keadilan. Di tengah perjalanan Kim menuju kampusnya, berhirup napas lega, ia kembali dibuat kesal, emosi, marah, gonjang-ganjing, dan teramat rarungsing setelah melihat berita si petinggi yang malah kembali memanipulasi sosok Lee sebagai pahlawan yang telah berjuang melawan kelompok sindikat kriminal hingga tewas, yang padahal justru si tikus Lee lah sendiri otak dari balik semua sindikat tersebut.
Di akhir film kita akan diperlihatkan pada sosok Kim yang kini sedang mengikuti upacara kelulusan akademi kepolisiannya. Namun yang menarik di sini adalah ketika semua taruna mengucapkan sumpahnya, Kim dengan gagah berani memutuskan untuk diam, tidak mengangkat tangan, bahkan mulutnya juga tertutup bak sedang menahan amarah, yang semua itu menandakan jika dirinya telah menolak untuk terlibat di sistem hukum yang korup dan berniat ingin tetap melanjutkan perjuangannya dalam menghabisi para penjahat. Tamat.